Oke, kita lanjutkan. Saya ulangi pengertian dari teodice, ya. Teodice itu adalah penjelasan religius yang berusaha untuk memberikan makna kepada pengalaman kontradiktoris atau pengalaman sehari-hari, ya, yang mengancam sistem makna kelompok. Oke. Baik, isi dari penjelasan itu berbeda dari satu agama ke agama lainnya, ya. Tetapi keinginan untuk memberikan makna kepada pengalaman kontradiktoris itu atau pengalaman tidak masuk akal itu adalah sesuatu yang bersifat universal dan bisa ditemukan pada semua kelompok agama, ya. Menurut Peter L. Berger, ya, bencana dan kematian menciptakan persoalan bukan karena pengalaman bencana atau kematian itu menimbulkan pengalaman atau perasaan yang tidak enak, tetapi terutama karena pengalaman tersebut mengancam sistem makna atau mengancam keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kematian menciptakan problem karena dia secara fundamental mengancam keteraturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, melalui teodice, ya, individu atau kelompok diyakinkan bahwa pengalaman seperti pengalaman kematian atau penderitaan yang berkepanjangan bukanlah tidak punya makna, bukan tidak punya arti, melainkan adalah bagian dari suatu keteraturan yang lebih luas. Teodice yang berhasil adalah teodice yang bisa menegaskan kembali keteraturan yang ada. Jadi sekalipun ada bencana atau kematian yang tidak masuk akal. Jadi itu teodice yang berhasil. Jadi teodice yang bisa menegaskan kembali keteraturan di tengah pengalaman kontradiktoris itu. Nah, salah satu dari pengalaman atau teodice yang berhasil itu adalah pengalaman yang diceritakan oleh seorang ibu yang nanti kamu bisa baca sendiri dalam atau pada halaman 197. Jadi seorang ibu yang suaminya mati dalam usia muda, ya, dan juga dia mengalami kematian secara tiba-tiba. Itu kan menimbulkan shock, ya. Tetapi melalui penjelasan yang berasal dari teodice, ibu itu akhirnya bisa menerima kematian itu, ya. Coba lihat atau coba dengar dia punya pernyataan. Akhirnya saya bisa mengerti bahwa Allah pasti mempunyai rencana khusus untuk dia. Dan untuk saya, tidak ada lagi masalah apakah dia mati dalam usia muda atau mati dalam usia yang lanjut. Itu salah satu contoh teodice yang berhasil. Yang berhasil meyakinkan ibu itu untuk bisa menerima pengalaman kontradiktoris yang dialaminya, yakni bahwa suaminya itu mati dalam usia yang relatif muda. Nah, teodice yang berhasil itu tidak harus menjanjikan kebahagiaan di masa depan. Tetapi paling kurang, ya, dengan penjelasan itu, dia bisa menerima kenyataan yang dialaminya. Atau teodice itu bisa memberikan jawaban atas persoalan atau kegelapan yang dialaminya pada saat itu. Seorang yang menderita penyakit mungkin tidak sembuh, ya. Tetapi penjelasan yang diberikan kepadanya terhadap penyakit itu bisa menyebabkan dia puas dengan situasinya, ya. Kita kembali ke pengalaman Ayub. Dalam kitab Ayub,
dikatakan bahwa setelah Yahweh menjawab dari dalam badai dan membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dahsyat yang membuat Ayub pada akhirnya mengatakan, hanya dari kata orang saya mendengar tentang engkau, tetapi saya sekarang mendengar dengan mata dan melihat dengan telinga sendiri, dan saya sekarang menarik kembali perkataan-perkataanku. Ya. Dan dia kembali duduk dalam abu dan debu. Kita lihat bahwa Ayub masih menderita, masih duduk dalam abu dan debu, tetapi penderitaannya berkurang karena dia tahu bahwa penderitaannya itu tidak disebabkan oleh dosa-dosa pribadinya itu. Atau contoh lain, ya, di kampung mungkin orang sudah puas kalau dukun sudah bisa menerima, sudah bisa memberitahukan bahwa penyakit yang dialami oleh orang tertentu itu disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh nenek moyang, atau disebabkan karena mereka membuat kebun dekat mata air. Jadi ada penjelasannya. Dengan penjelasan itu, mereka bisa menerima situasi yang ada, yakni pengalaman kontradiktoris atau penderitaan yang tidak masuk akal. Nah, kemampuan agama untuk memberi arti kepada pengalaman kontradiktoris itu dapat diilustrasi dengan upaya masyarakat untuk menangani situasi-situasi yang mengancam sistem makna, ya, seperti pengalaman kematian misalnya. Ya. Ya. Kematian orang-orang yang dikasihi dalam arti tertentu mengancam sistem makna di dalam kelompok. Oleh karena itu, ya, cara masyarakat menangani kasus kematian adalah menempatkan kematian itu dalam konteks yang lebih luas. Ya. Nah, jauh sebelum individu itu mengalami kematian, agama sudah memberikan arti kepada tahap-tahap kehidupan manusia melalui ritus-ritus peralihan. Ya. Jadi, kita lihat dalam setiap kelompok masyarakat selalu ada ritus-ritus peralihan. Dalam jangka panjang, supaya orang bisa menerima kematian sebagai pengalaman kontradiktoris, pengalaman yang paling tidak masuk akal. Jadi orang menyiapkan supaya orang bisa menerima pengalaman kematian itu dengan menciptakan ritus-ritus peralihan di dalam masyarakat tersebut. Ya. Kalau kita lihat dalam setiap masyarakat ada ritus. Kelahiran ada ritusnya, ya. Kemudian ada ritus-ritus peralihan lain, ya. Ada potong rambut, ada potong gigi, ada macam-macam lah ritus-ritus peralihan, ya. Tapi tujuan dari ritus-ritus peralihan itu ialah supaya masyarakat pada akhirnya bisa melihat kematian sebagai satu peralihan semata-mata, bahwa melalui kematian manusia akan masuk dalam kehidupan baru. Sehingga menurut orang Katolik, kematian adalah satu pintu masuk menuju kehidupan baru. Atau ada orang yang lebih optimis mengatakan bahwa kematian adalah suatu perayaan kehidupan baru yang tidak perlu ditakuti. Ya. Jadi kematian yang pada mulanya itu merupakan satu pengalaman yang sulit diterima, akhirnya karena mereka sudah terbiasa mengikuti ritus-ritus peralihan, bisa melihat kematian sebagai satu peralihan semata-mata dari kehidupan lama menuju kehidupan baru. Ya. Dalam kepercayaan orang-orang Manggarai, ya, kematian itu disebut dengan atau diambil dari terminologi kelahiran. Ya. Jadi kematian dalam bahasa Manggarai itu disebut lampek 5 atau sembilu yang kelima. Nah, dalam tradisi kelahiran orang Manggarai, ya, ketika seorang bayi lahir, sebelum
tali pusatnya itu dipotong, ya, itu biasanya diurut dulu, nah, diurut ke arah ibu, lalu diancang-ancang, ya, dipotong, ya. Tapi pada ancang-ancang pertama tali pusat itu belum dipotong, ya, hanya diancang-ancang sebegitu sampai kali kelima, ya. Dalam ancang-ancang kelima tali pusat itu dipotong menjadi terputus, dan kematian disebut sembilu atau potongan yang kelima tadi, sembilu yang kelima itu, lampe kelima. Nah, kematian disebut lampe kelima, sembilu yang kelima atau potongan yang kelima, karena pada waktu tali pusat itu dipotong, ya, si bayi itu tidak lagi menerima kehidupan dari ibu melalui tali pusat, tetapi dia menerima kehidupan di luar ibunya. Nah, jadi dia melalui pemotongan tali pusat, hidup lama berakhir, hidup baru dimulai. Ya. Demikian juga dalam kematian. Dalam kematian, hidup lama, yakni hidup di bumi ini berakhir, dan hidup baru dimulai. Ya. Jadi kematian untuk orang Manggarai itu adalah satu peralihan dari hidup lama menuju hidup baru. Ya, sama juga dalam teologi Katolik, ya, yang melihat kematian sebagai pintu masuk menuju kehidupan baru. Ya. Dalam perayaan Ekaristi, dalam privasi orang mati, ya, disebutkan dalam kematian hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Artinya dalam kematian hidup baru dimulai. Oke. Nah, dalam masyarakat modern, ya, penderitaan dan kematian juga telah mengancam sistem makna, ya, karena penjelasan-penjelasan tradisional tidak bisa diterima lagi. Ya. Penjelasan-penjelasan tradisional tidak bisa diterima. Ya. Persoalan makna kematian telah menimbulkan persoalan serius, ya, karena semangat individualisme. Ya. Pengaturan lewat rumah-rumah jompo, ya, telah menambah problem karena orang yang hampir mati itu, orang yang hampir meninggal itu dipisahkan dari keluarga, ya, yang secara tradisional, ya, sangat bermakna bagi individu-individu. Jadi ketika masuk ke dalam rumah jompo, dia dipisahkan dari keluarga. Dia terpisah dari sistem yang mestinya mendukung dia ketika dia menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya. Itu juga satu krisis, ya. Sementara itu kita lihat, ya, dokter, yang menolong orang-orang hampir meninggal itu, ya, khususnya dalam masyarakat Barat, ya, tidak menemukan arti kematian, ya, di dalam peristiwa kematian itu sendiri. Ya. Jadi orang atau dokter-dokter yang menolong orang-orang yang berada dalam sakrat maut tidak menemukan arti kematian yang akan dihadapi oleh pasien itu. Ya. Kematian dilihat sebagai satu proses fisik semata-mata. Ya. Kalau kita lihat, ya, dokter mengikuti SOP yang sudah disediakan. Ya. Mungkin sesudah orang dalam proses mati itu, ya, kita lihat dia menekan dadanya beberapa kali. Ya. Sesudah dia tidak bernapas lagi, ya, ditutup dengan kain dan dia pulang. Ya. Proses fisik semata-mata. Jadi itu dalam dunia modern kita lihat satu fenomena baru juga, satu krisis makna yang dialami oleh orang-orang modern, ya, berkaitan dengan kematian. Ya. Kalau dalam masyarakat tradisional, ya, dalam masyarakat religius, ya, kematian itu tidak menimbulkan krisis karena mereka percaya bahwa kematian, ya, adalah peralihan semata-mata atau adalah pintu masuk dalam atau menuju kehidupan modern. Ya.
Tetapi dalam dunia modern, kematian menimbulkan krisis baru karena dia cuma dilihat sebagai satu proses fisik semata-mata. Jadi saudara-saudara terkasih ya, kita bisa lihat apa artinya theodice ya. Theodice berarti penjelasan religius yang berusaha untuk memberikan interpretasi atau berusaha untuk memberikan makna-makna baru ya, kepada pengalaman-pengalaman kontradiktoris, pengalaman-pengalaman theodice ya. Theodice yang pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal tadi ya. Nah, teorice yang berhasil adalah teorice yang bisa meyakinkan individu-individu untuk bisa menerima pengalaman-pengalaman kontradiktoris itu ya. Untuk bisa menerima pengalaman-pengalaman yang tidak masuk akal itu sebagai bagian dari keteraturan yang lebih luas. Contoh adalah pengalaman ibu muda dalam cerita tadi yang bisa menerima kematian suaminya secara tiba-tiba dalam usia muda ya, menerima pengalaman itu sebagai bagian dari keteraturan atau Tuhan punya maksud dengan kematian suaminya itu dalam usia yang relatif muda ya. Nah, saya kira khotbah-khotbah kita khotbah-khotbah yang kita berikan ketika orang meninggal selalu bermaksud untuk meyakinkan orang yang mengalami pengalaman kontradiktoris itu untuk menerima pengalaman itu sebagai pengalaman yang bermakna, bukan sesuatu yang tidak bermakna. Baik, itu tentang theodice. Kemudian bagian lain berkaitan dengan sistem makna ini adalah anomi. Ya. Baik, kadang-kadang terjadi bahwa sistem makna tidak mampu menjelaskan sebuah pengalaman kritis, ya, dan theodice tidak bisa mampu mengintegrasikan pengalaman-pengalaman krisis itu ke dalam keteraturan yang lebih luas, ya, sehingga orang merasa kehilangan kebermaknaan dalam hidup. Nah, jadi itu kadang-kadang bisa terjadi. Ya. Pertama, sistem makna tidak bisa memberi arti kepada pengalaman-pengalaman yang ada. Ya. Lalu kedua, teorice tadi tidak mampu menjelaskan pengalaman-pengalaman kontradiktoris itu, ya, sehingga orang kehilangan kebermaknaan dalam hidup. Kehilangan arti, kehilangan arah, dan kehilangan makna dalam hidup. Nah, ketika orang merasa kehilangan keteraturan, rasa kehilangan makna secara fundamental, maka kehidupan sosial menjadi tidak mungkin. Ya. Karena apa artinya kita melakukan sesuatu kalau sesuatu itu tidak mempunyai makna? Itu masalah besar ya. Ketika orang tidak lihat lagi makna ya, dari sesuatu, maka kehidupan sosial menjadi tidak mungkin, menjadi tidak bermakna ya. Apabila kehidupan sosial mesti berlanjut, maka dibutuhkan keteraturan ya, dan sistem makna yang baru ya. Keadaan ketakbermaknaan itu tadi yang menimbulkan atau yang sering kali disebut itu krisis anomi. Ya. Jadi itu. Jadi apabila ya, kehidupan sosial mesti berlanjut, maka dibutuhkan keteraturan dan sistem makna yang baru. Ya. Hal ini tentu sangat penting ya, supaya kita bisa mengatur kembali kehidupan kita ya, sehingga kehidupan bisa dilanjutkan. Nah, situasi krisis makna ya, dan krisis keteraturan di dalam kelompok atau masyarakat itu disebut oleh Durkheim dengan istilah
anomi, anomos. Jadi ketika masyarakat mengalami krisis makna, ya, dan teodice tidak bisa memberikan arti baru dari pengalaman kontradiktoris itu, ya, maka yang terjadi adalah anomi, ya, ketakbermaknaan dalam hidup, anomos. Nah, anomi adalah sebuah situasi di mana sebuah kelompok sosial, ya, tidak bisa memberikan aturan, tidak bisa memberikan norma yang bisa menjadi pegangan hidup. Itu anomi, satu situasi di mana orang, ya, tidak mempunyai pegangan dalam hidup. Tidak tahu apa yang mau diikuti. Normless. Tidak ada pegangan dalam hidup. Akibatnya bisa sangat fatal. Ketika orang tidak melihat lagi sesuatu yang bermakna dalam hidup, tidak melihat lagi pegangan dalam hidup, maka orang bisa melakukan misalnya bunuh diri. Salah satu sebab dari bunuh diri itu adalah karena orang tidak lagi melihat kebermaknaan dalam hidupnya. Tidak ada lagi makna. Tidak ada lagi pegangan dalam hidup. Dan bunuh diri yang disebabkan karena anomi itu, ya, disebut oleh Durkheim dengan sebutan atau istilah anomic suicide. Ya, anomic suicide. Baik, oleh karena agama memiliki kemampuan untuk memberikan makna, ya, dan keteraturan, ya, sebab dia memiliki dasar-dasar dan peraturan-peraturan yang sangat kuat, sehingga dia bisa melindungi kelompok dari anomi. Ya. Jadi agama bisa melindungi masyarakat dari anomi, ya, karena dia punya kemampuan untuk memberikan makna-makna atau keteraturan yang diasalkan pada wujud tertinggi, sehingga dia menjadi kuat, ya. Menjadi kuat. Jadi agama mampu melindungi masyarakat dari anomi, dari keadaan yang ketakbermaknaan, ya, tentu melalui ajaran-ajaran agama, ya, doktrin-doktrin keagamaan, ya. Baik, sekali lagi kita bisa lihat bahwa makna adalah sangat fundamental dalam menciptakan rasa keteraturan di dalam masyarakat, ya. Dan tanpa makna, suasana menjadi kaos, ya. Apa yang akan terjadi di dalam masyarakat kalau orang tidak melihat lagi makna, ya, normless. Itu. Dan menurut Peter L. Berger, lawan dari yang suci itu adalah kaos. Kaos. Jadi kosmos yang sakral atau yang suci memberikan perlindungan terhadap manusia terhadap ketakutan akan anomi, ya. Terhadap kaos tadi, ya. Terhadap situasi ketakbermaknaan itu. Jadi itu pemahaman dari anomi. Jadi anomi adalah satu situasi di mana anggota-anggota masyarakat itu tidak mempunyai pegangan dalam hidup, normless, ya. Dan agama mempunyai kontribusi untuk melindungi masyarakat dari anomi, karena dia memiliki norma-norma, ya, dan aturan-aturan melalui doktrin-doktrin keagamaan. Dan aturan-aturan atau doktrin-doktrin keagamaan itu sangat kuat, sebab aturan-aturan itu diasalkan pada wujud tertinggi atau kekuatan supernatural.
sehingga orang takut ya, kalau tidak mengikuti doktrin-doktrin keagamaan itu, mereka mendapat sanksi bukan saja dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga dalam kehidupan akan datang. Jadi itu anomi ya, sebagai satu keadaan di mana orang tidak lagi melihat pegangan hidup. Ya. Bandingkan lagu Frankie Perahu Retak, orang yang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Itu situasi anomik sebetulnya. Nah, kalau orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan, kita mau ikut yang mana? Itu situasi anomik. Dan agama punya kontribusi untuk melindungi masyarakat dari anomi karena dia memiliki doktrin-doktrin keagamaan. Ya. Dan doktrin-doktrin itu diasalkan pada wujud tertinggi sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu saya kira pengertian anomi dan apa yang dibuat oleh agama untuk melindungi masyarakat dari anomi. Berikut subtema yang lain masih berkaitan dengan sistem makna itu, krisis makna tadi itu adalah Maisway disintegration. Maisway disintegration. Ya, bisa lihat dalam buku halaman 202. Ya. Baik, salah satu krisis makna yang lebih serius dari anomi adalah Maisway disintegration. Maisway disintegration ini adalah kehancuran sistem makna. Kehancuran sistem makna secara total. Kita coba bayangkan saja keadaan orang Israel di pembuangan. Ya. Kita ingat lagu By the Rivers of Babylon. Ya. Itu dosen kami dulu, Romononius, marah sekali kalau kita menyanyikan lagu itu. Karena kita tidak bisa merasakan penderitaan orang Israel yang tertawan di Babilonia. Ya. Kita malah menggunakan lagu itu untuk menari. Padahal dalam lagu itu terkandung penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel yang tertawan di Babilonia. Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu Tuhan di tanah orang asing? Seandainya kami melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarkan lidah kami melekat pada langit-langit. Dan itu suatu situasi kehancuran sistem makna secara total. Atau kita bisa bisa bayangkan, lihat kembali nanti kalau pekan suci ya bisa rasakan itu lagu-lagu lamentasi itu. Ya. Itu satu pengalaman kehancuran sistem makna secara total. Ketika kita bisa nanti rasakan itu lagu-lagu lamentasi selama pekan suci. Ya. Ya. Pengalaman orang-orang Israel di Babilonia. Ya. Atau sekali lagi pengalaman Holocaust orang Israel yang dibunuh pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya. Mungkin kamu pernah menonton film Schindler's List. Ya. Holocaust. Satu contoh film yang menggambarkan penderitaan orang-orang Israel yang mengalami genosida pada waktu Hitler berkuasa di Jerman. Ya. Dalam film itu kita bisa menyaksikan, ya kita bisa lihat orang-orang Israel itu dimasukkan ke dalam kotak-kotak, ya, ghetto-ghetto. Ya. Jadi setiap orang dengan kotaknya, ada nomornya. Bayangkan saja seperti ayam pedaging di dalam kotak-kotak itu. Dan ketika nomornya disebut, orang itu keluar dan naik truk untuk dibawa ke Auschwitz untuk dibunuh. Itu luar biasa. Ya. Itu Maisway disintegration. Pengalaman kehancuran sistem makna secara total. Oke. Tetapi Maisway itu sebetulnya jalan tikus ya. Bahasa Inggris, Maisway, jalan tikus ya. Tapi Maisway yang dimaksudkan di sini adalah pola-pola tingkah laku ya
atau peraturan-peraturan yang dikonstruksi secara sosial, ya, dan dipelajari serta dikembangkan selama bertahun-tahun oleh masyarakat sebagai jalan atau sebagai pedoman untuk bisa mempertahankan hidup atau untuk memperoleh sesuatu di dalam hidup. Itu Maes Way, ya. Jadi pola-pola yang dipelajari selama bertahun-tahun supaya kita bisa bertahan dalam hidup. Ya. Norma-norma, kepercayaan, apa saja yang membantu kita untuk bisa bertahan dalam hidup, bertahan dalam ketika kita mengalami krisis-krisis makna, ya. Itu Maes Way, ya. Dan Maes Way disintegration berarti kehancuran pola-pola yang selama bertahun-tahun itu kita jalani, ya. Ya. Jadi itu. Jadi Maes Way atau Maes Way disintegration, ya, adalah satu istilah yang sebetulnya digunakan oleh Anthony Wallace, ya, untuk menyebut kehancuran sistem makna secara total yang telah digunakan selama bertahun-tahun oleh individu atau oleh kelompok sebagai pedoman dalam hidup. Menurut Anthony Wallace, ya, dalam krisis besar yang ditimbulkan oleh peperangan atau bencana alam seperti pengalaman-pengalaman orang Israel tadi, Holocaust atau pembuangan di Babylon, ya. Pada mulanya orang tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena segala sesuatu kelihatannya hancur total dalam situasi Maes Way disintegration itu, ya. Ya. Kita ingat, ya, misalnya ratapan-ratapan Yeremia dalam lamentasi itu, ya. Segala sesuatu dideskripsikan, segala sesuatu itu sepertinya hancur total, ya. Sedih kalau kita dengarkan kembali lagu-lagu lamentasi itu, ya. Jadi pada mulanya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena segala sesuatu itu menjadi berantakan, hancur total, ya. Dan guna memulihkan situasi kebermaknaan, ya, mereka pada mulanya menghidupkan kembali nilai-nilai lama, ya, dan memadukannya dengan nilai-nilai baru. Jadi mereka lihat kembali nilai-nilai lama itu, pungut kembali nilai-nilai lama yang masih bisa diambil dan memadukannya dengan nilai-nilai baru, ya. Dan dalam proses ini agama bisa mempunyai kontribusi yang sangat penting, ya. Ya. Agama bisa membantu, ya, mengatasi kehancuran makna secara total tadi, ya.